Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Putri Novitasari. Di video kali ini saya akan membahas tentang tutorial bagaimana melakukan analisis regresi linear berganda. Pada analisis regresi linear berganda, biasa menggunakan dua atau lebih variabel bebas atau variabel X dan satu variabel terikat yaitu variabel Y. Berbeda dengan analisis regresi sederhana yang menggunakan satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Nah, sebelum kita melakukan analisis regresi berganda, ada beberapa asumsi atau persyaratan yang harus terpenuhi melalui serangkaian uji asumsi klasik, yaitu pertama, uji normalitas. Nah, uji normalitas di mana asumsi yang harus terpenuhi adalah model regresi berdistribusi normal. Yang kedua, uji linearitas, yaitu di mana hubungan yang terbentuk antara variabel independen dengan variabel dependen secara parsial adalah linear. Nah, yang ketiga, uji multikolinearitas, di mana model regresi yang terbaik adalah tidak terjadi gejala multikolinearitas. Nah, yang keempat, uji heteroskedastisitas, di mana model regresi tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Nah, yang kelima, uji autokorelasi. Nah, ini biasanya khusus untuk data time series, yaitu persyaratannya yang harus terpenuhi adalah tidak terjadinya autokorelasi. Nah, baiklah, lanjut aja, kita langsung ke langkah-langkah bagaimana melakukan analisis regresi linear menggunakan SPSS. Nah, di sini saya menggunakan SPSS 22. Analisis regresi linear berganda bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dua atau lebih variabel bebas atau variabel X terhadap variabel terikat atau variabel Y. Nah, untuk melakukan analisis, kita harus mempunyai data terlebih dahulu. Di sini saya sudah menyiapkan data yang akan dianalisis. Nah, di sini saya menggunakan dua variabel bebas atau dua variabel X, yaitu per dan Roy. Kemudian, kita kopikan angkanya saja untuk dipindahkan ke SPSS. Nah, setelah ini, saya akan mengganti judul variabel yang di atas ini, yaitu dengan cara klik variabel view, kemudian variabel pertamanya saya ganti dengan X1, variabel keduanya saya ganti X2, dan variabel ketiganya saya ganti variabel Y. Nah, untuk desimal di sini, karena pada variabel bebas atau X variabel X di sini menggunakan dua angka di belakang koma, maka desimalnya harus 2. Sedangkan pada variabel Y tidak menggunakan angka desimal, maka di sini akan saya ganti menjadi 0. Lalu di kolom measure-nya saya ganti dengan scale. Setelah itu saya kembali ke data view. Nah, setelah ini sudah terganti seperti ini, maka kita bisa melakukan analisis regresi linear berganda. Yang pertama, klik analyze, kemudian pilih regression, lalu pilih linear. Nah, pada kolom dependent kita pindahkan variabel Y, dan variabel X-nya kita pindahkan ke kolom independen. Lalu klik OK. Nah, setelah ini, di sini akan kita bahas satu persatu output yang ada di SPSS, yaitu pertama yang akan kita bahas yaitu output model summary. Di sini kita lihat terdapat R-square atau koefisien determinasi. Koefisien determinasi berfungsi untuk mengetahui berapa persen pengaruh yang diberikan variabel X secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel Y. Nah, di sini kita lihat R-square-nya sebesar 0,772. Nah,
R-square ini digunakan apabila variabel bebasnya atau variabel X-nya hanya 2. Dan apabila variabel bebasnya lebih dari 2, seperti 3, 4, atau lebih, maka menggunakan adjusted R-square. Nah, di sini berdasarkan tabel output model summary diperoleh angka R kuadrat atau R-square sebesar 0,772 atau 77,2%. Hal ini berarti bahwa pengaruh variabel independen atau variabel X per dan ROI-nya secara simultan atau secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau harga saham sebesar 77,2%. Nah, di sini diartikan bahwa variabel X, yaitu variabel X1 dan X2-nya, berpengaruh terhadap variabel Y atau harga saham sebesar 77,2%. Kemudian, pada output SPSS ini, untuk analisis regresi linear berganda terdapat uji F dan uji T. Nah, yang pertama kita bahas yaitu uji F pada output ANOVA, yaitu di sini nilai F-nya sebesar 25,465. Nah, uji F bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel bebas atau X secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel terikat atau Y. Nah, jadi uji F ini bertujuannya untuk mengetahui apakah variabel X yaitu X1 dan X2 berpengaruh atau tidak terhadap variabel Y. Nah, di sini hipotesisnya yaitu terdapat pengaruh per atau X1 dan ROI X2 secara simultan terhadap harga saham atau Y. Dan HA-nya tidak terdapat pengaruh per atau X1 dan ROI X2 secara simultan terhadap harga saham atau Y. Nah, untuk dasar pengambilan keputusan pada uji F, yaitu jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 atau F hitung lebih besar dari F tabel, maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel Y. Dan jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 atau F hitung lebih kecil dari F tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel Y. Untuk mencari F tabelnya, yaitu di sini kita menentukan K N dikurang K. Nah, di sini rumus untuk mencari F tabelnya yaitu dengan cara kita melihat F tabelnya nah seperti ini. Setelah kita buka F tabelnya untuk yang titik presentasenya yaitu 0,05. Nah, di sini diketahui bahwa K itu adalah jumlah dari variabelnya. Jumlah dari variabel bebas yaitu 2 dan N adalah jumlah data atau jumlah sampelnya sebesar 18 sampel. Kemudian dikurang dengan K yaitu variabel bebasnya 2. Nah, di sini kita dapat 2 dan 16 yaitu 3,63. Nah, di sini kita lihat 2 lalu kita ambil penyebutnya 16. Nah, di sini terdapat 3,63. Sudah saya tuliskan di sini. Yang berarti
yang berarti bahwa F-tabelnya yaitu 3,63. Nah, kemudian terdapat pengujiannya sudah saya simpulkan di sini, yaitu diketahui nilai signifikan pengaruh X1 dan X2 terhadap Y secara simultan atau bersama-sama adalah 0,00 lebih kecil dari 0,05 dan nilai F hitung sebesar 25,465 lebih besar dari F tabel yaitu 3,63, maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima atau terdapat pengaruh per atau X1 dan ROI X2 terhadap harga saham atau Y. Nah, 0,00 ini dilihat dari signifikan pada output ANOVA, yaitu sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan nilai F hitung yaitu di sini sebesar 25,465 lebih besar dari F tabel 3,63. Maka di sini dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh atau terdapat pengaruh X1 dan X2 terhadap variabel Y. Nah, di output berikutnya yaitu ada output koefisien. Di sini kita lihat ada data T, yaitu T hitung pada variabel X1 sebesar min 1,259 dan variabel X2-nya 5,964. Nah, di sini uji T bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel bebas X secara parsial atau sendiri terhadap variabel terikat Y. Nah, di sini hipotesisnya terdapat pengaruh par X1 terhadap harga saham atau Y dan terdapat pengaruh ROI atau X1 terhadap harga saham Y. Nah, maksudnya di sini secara parsial atau sendiri, yaitu di sini kita mencari ada atau tidak pengaruh antara variabel X1 terhadap variabel Y dan ada atau tidak pengaruh variabel X2 terhadap variabel Y. Jadi di uji T ini dicari pengaruhnya secara sendiri-sendiri, X1 terhadap Y dan X2 terhadap Y. Kemudian di sini dasar pengambilan keputusannya yaitu jika nilai sig lebih kecil dari 0,05 atau T hitung lebih besar dari T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Dan jika nilai sig atau signifikannya lebih besar dari 0,05 atau T hitung lebih kecil dari T tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Nah, untuk mencari tabelnya, T-tabel, yaitu di sini diketahui tingkat kepercayaannya 95% atau A sama dengan 0,05. Nah, untuk mencari T-tabel yaitu A dibagi 2, kemudian N dikurang K dikurang 1. A-nya 0,05 dibagi 2 menjadi 0,025. Lalu N ini yaitu banyaknya sampel atau data, kemudian dikurang dengan K, variabel bebasnya yaitu 2, dikurang dengan 1, yaitu hasilnya 15. Nah, di sini sudah saya tuliskan bahwa nilai T-tabelnya yaitu 2,131. Kita bisa cari dari T-tabel yaitu 0,025, kita tarik ke bawah sejajar dengan angka 15, yaitu 2,131. Di sini saya ambil 3 angka di belakang koma saja, yaitu 2,131. Kemudian pengujiannya yaitu diketahui nilai signifikan
pengaruh X1 terhadap Y adalah 0,227 lebih besar dari 0,05 dan nilai T hitung sebesar min 1,259 lebih kecil dari T tabel yaitu 2,131. Maka di sini dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak atau tidak terdapat pengaruh per atau X1 terhadap harga saham. Nah, 0,227-nya itu kita dapat dari nilai signifikansinya yang X1 yaitu 0,227 lebih besar dari 0,05 dasar pengambilan keputusan, kemudian nilai T hitung sebesar min 1,259 kita ambil dari nilai T hitung yang ada pada output, kemudian nilainya lebih kecil dari T tabel yaitu 2,131. Maka di sini dapat disimpulkan bahwa H1 atau X1 tidak terdapat pengaruh terhadap harga saham atau Y. Nah, untuk pengujian H2, di sini diketahui nilai signifikan pengaruh X2 terhadap Y adalah 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan nilai T hitung sebesar 5,964 lebih besar dari T tabel yaitu sebesar 2,131. Maka dapat disimpulkan bahwa H2 diterima atau terdapat pengaruh di X2 atau ROI terhadap harga saham yaitu Y. Nah, di sini 0,000 itu kita dapatkan dari nilai sig yang ada pada X2 lebih kecil dari 0,05 dan nilai T hitung kita ambil juga dari tabel ini sebesar 5,964 lebih besar dari T tabel yaitu 2,131. Maka di pengujian hipotesis yang kedua ini atau H2-nya ternyata terdapat pengaruh terhadap harga saham yaitu pada variabel ROI, variabel X2-nya ini ternyata terdapat pengaruh terhadap harga saham. Nah, kemudian saya bikin kesimpulan pada uji T ini, yaitu pada H1 tidak terdapat pengaruh variabel pertama atau X1 terhadap harga saham, dan terdapat pengaruh ROI atau X2-nya terhadap harga saham. Nah, jadi di sini sudah kita dapatkan pengaruh masing-masing variabel X terhadap variabel Y. Nah, itu dia tadi beberapa penjelasan tentang langkah-langkah mengenai analisis regresi linear berganda. Semoga video tersebut bisa bermanfaat dan terima kasih, sampai jumpa.